Sebuah tangan besar menjulur dan menangkap gadis yatim itu. Makhluk itu lalu membawanya ke sebuah tempat yang cukup jauh, melewati jalanan, hutan, dan laut, hingga akhirnya tiba di negeri lain. Sesampainya di rumahnya, raksasa itu menggantung Sophie dengan kain, lalu mulai menyiapkan bahan masakan. Tampaknya raksasa akan makan enak malam ini. Sophie berusaha kabur dengan melompat dari jendela, tetapi suara keras itu membuat sang raksasa mengetahuinya dan kembali menangkapnya. Sophie diletakkan di sebuah wajan besar, dan si raksasa mulai memotong sayuran. Raksasa itu menjelaskan bahwa dia tidak suka memakan manusia. Dia lebih suka makan sayuran karena menurutnya rasanya lebih enak. Mendengar itu, Sophie sedikit lega sekarang. Tetapi satu hal yang tidak Sophie tahu, di negeri itu ternyata bukan hanya ada raksasa itu. Masih banyak raksasa-raksasa lain yang suka memakan manusia. Malam itu, raksasa paling besar masuk ke tempat itu karena mendengar ada suara manusia. Tetapi raksasa tua itu berbohong jika itu hanyalah suara dirinya yang sedang latihan drama. Tapi raja raksasa itu tak percaya dan mulai menggeledah seluruh tempat. Panik, Sophie bersembunyi dengan masuk ke dalam mentimun raksasa. Untuk mengalihkan perhatian, raksasa tua memberikan raja raksasa mentimun itu untuk dimakan. Namun ketika raja raksasa hendak memakannya, ternyata ada Sophie di dalamnya yang sedang bersembunyi. Melihat hal itu, raksasa tua buru-buru merebut timun itu dengan alasan timunnya sudah busuk. Dan sebagai gantinya, raksasa tua memberikan sebotol cairan hijau kepada raja raksasa. Beruntung raja raksasa tak sempat melihat Sophie dan kemudian pergi. Hingga akhirnya Sophie pun selamat. Setelah raja raksasa pergi, raksasa tua itu membawa Sophie ke sebuah tempat. Tempat itu sangat indah dengan dipenuhi cahaya warna-warni. Raksasa tua menjelaskan jika cahaya-cahaya itu adalah mimpi. Lalu ia menangkap sebuah cahaya merah dan memasukkannya ke dalam toples. Raksasa tua menjelaskan bahwa cahaya merah itu adalah mimpi buruk dan bagi siapa saja yang menghirupnya, maka orang itu akan mengalami mimpi yang sangat mengerikan. Mendengar itu, Sophie punya ide. Keesokan harinya, Sophie membawa toples berisi mimpi buruk itu yang rencananya akan diberikan kepada para raksasa jahat yang sedang tertidur. Namun saat Sophie hendak membuka tutupnya, raja raksasa terbangun karena mencium bau manusia. Sophie kemudian membanting toples itu sampai pecah. Lalu seketika cahaya mimpi buruk menyebar dan satu persatu masuk ke tubuh para raksasa yang tertidur. Tapi tidak dengan raja raksasa ini. Cahaya mimpi buruk itu tidak berhasil memasuki tubuhnya. Kini para raksasa bermimpi bahwa mereka saling memakan satu sama lain. Itu sangat menyeramkan. Kemudian raksasa yang terbangun mencoba menangkap Sophie. Beruntung raksasa tua datang dan menyuruh Sophie untuk pergi dengan cepat. Dan saat raja raksasa akan menghajarnya, tiba-tiba segerombolan helikopter datang dan menangkap para raksasa satu persatu. Mereka diangkut oleh helikopter itu. Satu helikopter membawa satu raksasa. Mereka akan dipindahkan ke pulau terpencil dan diasingkan. Jaring pun dilepaskan dan satu persatu raksasa jatuh ke laut. Setelah berusaha menyeberangi lautan, mereka akhirnya sampai di pantai. Kemudian tiba-tiba sebuah kotak dijatuhkan. Para raksasa mendekat dan membuka kotak itu. Ternyata isinya adalah biji-bijian sayuran. Mulai sekarang, para raksasa dituntut untuk bertani dan hanya boleh makan sayuran. Tidak boleh memakan manusia lagi. Sementara itu, Sophie akhirnya kembali ke istana dan tinggal bersama Ratu Elizabeth. Dan sejak saat itu, raksasa tua pun akhirnya bersahabat dengan para manusia.